Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahila Munafa Kutsi dari Prodi PTSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dari kelas I21. Di sini saya akan menyelesaikan UTS saya dalam waktu sumber bahan dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Adi Robianto. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak dosen Adi Robianto. Baik, untuk soal yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Dalam pembuatan media pembelajaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu media pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang telah tersedia. Nah, itu ada beberapa hal juga, dan itu yang penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Adanya keterkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal. Seorang guru juga harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selain dari memahami karakteristik media pembelajaran, seorang guru juga harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Yang kedua, yaitu memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru juga harus memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran media pembelajaran yang akan digunakan. Seorang guru dibentuk untuk memahami tingkat kepahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa bisa menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan secara maksimal. Seorang guru juga harus mengetahui dengan jelas sasaran media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu memahami karakteristik peserta didik dalam mengembangkan media. Guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik sebelum mengembangkan media tersebut. Guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik maupun pengetahuan prasaratnya dari siswa yang menjadi sasaran dari media tersebut. Yang keempat, memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus memahami dengan baik bahwa media yang akan dikembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Yang kelima, memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran, mempertimbangkan dampak apabila tidak menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah media pengajaran mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Disinilah kebutuhan kecakapan guru dalam memilih media pengajaran. Adanya keterkaitan dengan materi pengajaran, seorang guru juga harus memperhatikan dengan baik materi apa yang akan diberikan dan media apa yang akan digunakan, sehingga terjadi kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan media yang sesuai dan materi yang sesuai sehingga tidak terjadi adanya kebingungan kepada siswa atau ketidakpahaman kepada siswa ketika guru menjelaskan suatu materi. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual, audio, dan media pembelajaran audiovisual. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan media. Media sendiri memiliki arti yaitu perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi dari seorang pengirim kepada penerima. Selanjutnya yang disebut media pembelajaran adalah perantara yang digunakan pada proses atau kegiatan belajar mengajar yang memuat informasi atau pesan yang berupa materi tertentu yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, dan media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, media pembelajaran visual. Visual sendiri memiliki arti yaitu dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Maka yang disebut media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, dan pesan yang
akan disampaikan, dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual atau gambar atau berupa slide. Selanjutnya yaitu media pembelajaran audio. Audio sendiri memiliki arti yaitu bersifat dapat didengar. Maka media pembelajaran audio ini adalah bahan yang mengandung pesan dalam mengandung auditif seperti pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Contoh dari media pembelajaran audio adalah radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah media pembelajaran audiovisual. Audiovisual sendiri berarti dapat digunakan dengan mengandalkan penglihatan dan pendengaran atau mata dan telinga. Jadi media pembelajaran audiovisual adalah satu dari berbagai macam media yang menunjukkan unsur suara dan gambar secara terintegrasi pada saat menyampaikan informasi atau pesan. Media audiovisual dianggap sebagai sebuah media yang memiliki kemampuan yang menarik dan lebih baik dalam kegiatan pembelajaran. Media visual, audiovisual adalah perangkat yang digunakan di ruang kelas untuk mendorong proses belajar mengajar dan membuatnya lebih menarik dan mudah. Media audiovisual ini adalah alat terbaik untuk membuat pengajaran yang efektif dan penyebaran pengetahuan yang terbaik. Jadi di antara tiga media tersebut sebenarnya diperlukan adanya kesesuaian antara materi yang akan disampaikan dengan media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran di kelas akan tercapai dengan optimal. Itulah soal yang kedua yang dapat saya jawab terkait apa yang disebut dengan media pembelajaran visual, audiovisual, dan media pembelajaran audio. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan bahan ajar. Kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber belajar atau sumber pembelajaran. Nah, dalam usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang optimal, seorang pendidik atau guru tentunya tidak boleh melupakan satu hal yang sangat penting sekali, yaitu bahwa peserta didik atau siswa harus diupayakan untuk banyak-banyak berinteraksi dengan adanya sumber belajar. Tanpa adanya sumber belajar yang memadai, maka akan sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, sumber belajar ini merupakan sumber informasi yang dapat berupa data, manusia atau barang, yang mana siswa atau peserta didik wajib berinteraksi dengan sumber belajar tersebut agar siswa dapat mengerti atau mengetahui materi yang akan diajarkan atau disampaikan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga akan tercipta kualitas dan hasil belajar yang optimal. Kemudian adanya sumber belajar ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar by design dan sumber belajar by utilization. Yang pertama, sumber belajar by design. Sumber belajar ini merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional. Nah, kata instruksional sendiri yaitu berarti pengajaran, pelajaran atau bahkan mengambil pengajaran atau petunjuk. Pengajaran atau petunjuk yang diharapkan dapat membantu memudahkan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non formal dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber belajar jenis ini harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan materi serta karakteristik si pelajar atau siswa agar hasilnya benar-benar dapat memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Contoh dari sumber belajar by design ini adalah buku teks, modul, alat peraga, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber belajar by utilization. Selanjutnya ada sumber pembelajaran by utilization. Apa sih sumber pembelajaran utilization ini? Jadi sumber belajar by utilization ini adalah sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan belajar siswa, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Contoh dari sumber belajar utilization ini yaitu alam sekitar, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium
yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media dalam dunia pendidikan dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan. Media apabila dipahami secara garis besar yaitu adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat menarik perhatian siswa. Nah, untuk media ini, ada media yang menyajikan pesan-pesan terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut dengan media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ada beberapa petunjuk atau ada beberapa bentuk atau jenis yang dapat digunakan untuk tenaga pendidik, diantaranya yaitu media pembelajaran visual, media pembelajaran audiovisual, dan media pembelajaran audio. Ketiga jenis ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dan khusus dalam penggunaannya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain itu juga ada media yang berbasis manusia, seperti misalnya guru, instruktur, tutor, mintran, kegiatan kelompok, dan field trip. Yang kedua ada media berbasis cetak, contohnya seperti buku penuntun, buku latihan, dan alat bantu kerja atau lembaran lepas. Dan yang terakhir ada media pembelajaran berbasis komputer, ya seperti contohnya pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext. Tentunya semua jenis media pembelajaran ini yang telah saya sebutkan tadi memiliki tujuan dan ciri yang berbeda yang nantinya juga akan menyampaikan pembelajaran dengan cara yang berbeda pula. Pun nanti hasil akan diterima oleh peserta didik ketika menerima materi atau pelajaran yang disampaikan dari media pembelajaran tersebut juga berbeda-beda dan tentunya menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dikaji atau dipelajari. Contohnya ketika peserta didik sedang dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah. Nah, ini bisa dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual yang mana guru dapat menyajikan video sejarah, misalnya saja video sejarah proklamasi kemerdekaan atau video sejarah yang lainnya, sehingga siswa akan dengan lebih mudah memahami materi yang akan mereka pelajari dan menyenangkan. Ketika kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung, peserta didik akan disuguhi oleh video sejarah yang berupa visual dan audio. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan bahan ajar. Nah, apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar merupakan perangkat, alat, atau perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak, artikel, maupun mencetak berupa audio dan video. Bahan ajar ini dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Sebenarnya bahan ajar ini sudah termasuk sumber pembelajaran dan media pembelajaran. Bahan ajar ini merupakan bagian dari media pembelajaran dan sumber pembelajaran, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sebagai acuan belajar guru dan peserta didik ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. Itu tadi dari saya pengertian dari media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan bahan ajar. Selanjutnya yaitu soal keempat. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, saya akan menjelaskan tentang skema atau gambar berikut ini. Dari gambar tersebut diketahui ada guru, media pembelajaran, serta siswa atau peserta didik. Nah, apa sih keterkaitan antara guru, media pembelajaran, dan peserta didik tersebut? Media pembelajaran atau media pendidikan adalah sebuah perantara antara guru dan siswa, sedangkan media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan ini merupakan media komunikasi pendidikan karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media pendidikan yang digunakan dalam rangka komunikasi ini dan komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Nah, fungsi dari adanya media ini sendiri yaitu media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas
mengamati benda-benda yang terlalu kecil, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam, dan media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini sangat penting sebagai penghubung antara guru dan peserta didik, yang mana ada beberapa hal yang memang seorang guru tidak dapat menyampaikan atau menjelaskan materi yang memang harus menggunakan sebuah media pembelajaran. Nah, contohnya seperti ketika kegiatan belajar mengajar materi IPA pada bab perkembangbiakan pada makhluk hidup, tentu guru tidak bisa hanya menjelaskan materi saja dengan hanya bacaan atau teks, yang mana akan lebih efektif apabila dalam pembelajaran tersebut dihadirkan sebuah gambaran secara langsung bagaimana sebuah perkembangan atau perkembangan biakan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan atau binatang. Nah, dalam hal ini tentunya guru pun tidak bisa menghadirkan secara langsung bagaimana binatang dalam berkembang biak di dalam ruang kelas. Maka adanya media pembelajaran sebagai perantara antara guru dalam menjelaskan sebuah materi pada pelajaran tertentu kepada siswa atau peserta didik, sehingga siswa akan dapat lebih memahami terkait materi yang disampaikan. Sekaligus siswa juga akan merasa menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. Ketika dalam kelas dihadirkan sebuah gambaran atau berupa video terkait materi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, media pembelajaran yang sesuai adalah dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual berupa video terkait perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran ini juga harus menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Jangan sampai materi yang akan disampaikan ini memerlukan pembelajaran audiovisual, akan tetapi guru hanya menghadirkan media pembelajaran berupa visual atau audio saja, yang nantinya malah akan membingungkan peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pembelajaran yang optimal, maka diperlukan adanya kesesuaian antara media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, guru jangan sampai salah langkah yang nantinya malah akan menyulitkan peserta didik. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.